Ya, kembali lagi ya, ini mengenai ajang Formula E kembali disorot kalau beberapa waktu lalu mengenai sirkuit dari Formula E. Kalau sekarang itu disorot adalah mengenai bahwa tiket dikatakan sudah habis terjual dan mayoritas pembelinya adalah warga negara asing. Padahal harga tiket ini kok juga cukup mahal pemirsa, paling murah aja 250.000. Sebelumnya sempat dikritik karena ini tidak sebanding dengan daya beli masyarakat untuk melihat ajang perlombaan mobil listrik seperti ini pemirsa. Bahkan sekarang juga banyak yang mengkritik bahwa sponsornya siapa saja sih karena hingga saat ini belum diumumkan pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini sambil saya menunggu anggota DPRD dari fraksi PKS Mas Angga maksud saya dari PSI, anggota DPRD fraksi PSI Mas Anggara Wicitra yang sedang dalam perjalanan menuju studio TV One. Selanjutnya saya juga nanti akan berbincang dengan Mas Ahmad Sahroni untuk bertanya lebih detail pemirsa mengenai ajang ini. Tapi saya mau menyapa terlebih dahulu ini anggota Dewan kita DPRD DKI Jakarta mulai dari fraksi PDIP bahkan juga Gerindra sudah tersambung bersama saya di sini mulai dari Bang Joni Siwajuntak, Bang Syarif di sini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Assalamualaikum Mbak Caca. Baik, Selamat malam. Mungkin sekarang saya pertama kali ke Bang Joni Siwajuntak dulu. Bang, ini kalau kemarin kan Abang begitu banyak mengkritik ya mengenai harga tiket yang cukup mahal. Dikatakan ini nggak mungkin lah bisa ludes terjual. Nah, pihak Jakpro atau juga panitia mengatakan udah 100% ini Bang terjual. Tapi dilalah yang beli ternyata banyak WNA ini. Pendapat Abang gimana? Ya itu kan kata panitia. Tapi kan kita bisa merasakan bahwa gaung dari Formula E ini ya seperti biasa-biasa aja. Tidak ada yang luar biasa. Kalau kita perbandingkan misalnya dengan MotoGP kemarin, gaungnya luar biasa. Bukan sudah menjadi buah bibir di kalangan anak-anak muda, bibir di kalangan para orang-orang yang aktif di kegiatan lomba motor begitu. Kenapa? Ada satu hal yang membedakan. Kalau kita bicara misalnya MotoGP, di sana kita ada tokoh-tokoh yang menjadi idola, seperti Rossi, Marquez. Ketika kita bicara Formula One, di sana ada Schumacher, ada Niki Lauda. Tapi kalau di Formula E, tidak ada satu pembalap yang memang namanya bisa menjadi perbincangan. Sehingga dia menjadi tenggelam gitu loh. Yang saya dengar ini, kalaupun misalnya panitia mengatakan luar biasa, target 60.000 tiket, ya. Sekarang masih baru ribuan, baru 3.000-an tiket yang terjual. Nah ini kan alangkah sia-sianya kegiatan yang sangat mengharu-harukan ini. Persiapan menyampai ke sini sampai terjadi kegaduhan, bukan diciptakan kegaduhan itu. Tapi karena memang Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini juga panitia bekerja asal-asalan, ya masih tabrak sana tabrak sini. Trial and error, ya sampai yang namanya pohon di Monas saja ditebang dengan alasan yang tidak masuk di akal. Nah oleh karena itu kenapa? Karena memang sebenarnya panitia ini tidak profesional. Apa indikator ketidakprofesionalnya? Tidak terlihat sponsor-sponsor yang memang misalnya mau memberikan kontribusi untuk terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Nah oleh karena itu saya pikir ini masih ada waktu yang sempit ini. Cobalah ini digaungkan. Bahkan mungkin nanti melalui talk show ini, melalui debat ini juga bisa mengangkat semangat dari Formula E ini. Karena bagi saya sendiri juga fraksi PDIP jangan tidak pernah menolak event ini. Yang kita persoalkan adalah pembiayaan yang tidak jelas. Ada komitmen yang begitu luar biasa diperbandingkan di negara-negara lain. Nah, kami juga punya keinginan agar memang Formula E ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu panitia harus betul-betul memainkan ini dengan baik. Ya. Karena kita merasakan gitu loh. Sebagai warga Jakarta saya misalnya, kok kayaknya sepi-sepi saja Formula E ini. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Baik, ditanggapi dong Bang Syarif. Bang Joni Siwajuntak mengatakan bahwa agak biasa-biasa saja ini, nggak terlalu terdengar gaungnya dibandingkan dengan MotoGP. Gimana pendapatnya Bang? Ya Mbak Caca, yang pertama saya
cukup melegakan hati saya ya. Saya cukup gembira pernyataan Pak Joni baru-baru ini bahwa ada dorongan ya, ada apresiasi bagaimana caranya gaung ya resonansi kegiatan Formula ini lebih menggelegar. Saya cukup menggembirakan satu hal itu penting saya. Sebelumnya kan ya kita sama-sama tahu ya bahwa dari awal sampai di tengah itu Formula E mendapat tekanan, mendapat kritisan yang sangat-sangat luar biasa. Kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Joni yang sudah memberikan dorongan bagaimana panitia itu menciptakan gaung-gaung yang lebih besar lagi supaya target capaiannya bisa tercapai, tiket terjual habis ya, dan sponsor misalnya disebut tadi. Nah, saya rasa tidak ada masalah Pak Caca ya. Panitia bekerja itu berdasarkan panduan dari panitia internasional. Jadi tidak sendirian. Misalnya di sini ada Bung Saron, nanti Bung Saron yang menjelaskan ya. Tahap-tahapan itu dalam panduan panitia internasional. Karena itu kita tidak bisa memaksa untuk melakukan misalnya ada tekanan jangan tertutup dong, ya kan? Masa sudah 16 hari ke depan ini belum ada sponsor. Baru saja kita mendengar konferensi pers ya dari panitia bahwa sudah ada sponsor dan ada perkembangan berikutnya dalam waktu dekat. Tadi itu ya, mari kita sikapi dengan bijaksana. Okay. Saya meminta kepada teman-teman DPRD untuk mendukung kegiatan ini. Oke. Begitu Mbak Caca. Kebetulan ini Bang Syarif sudah singgung soal sponsor. Di studio TV One ini sudah hadir anggota DPRD dari PSI nih Mas Anggara Wicitra. Selamat malam, Assalamualaikum. Kalau tadi sempat disinggung ya, pengennya sih didukung ajang Formula E. Karena kalau sukses pasti yang bangga adalah seluruh masyarakat DKI Jakarta, bahkan juga nasional, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kenapa sih masih belum percaya bahwa sponsornya ini ada? Meski belum diumumkan, ini bagaimana? Tadi diyakinkan kok sama Mas Syarif, udah ada ini bagaimana? Ya karena begini, konteksnya kan kita menyelenggarakan itu min 15 hari. Sampai hari ini itu belum ada brand-brand yang ikut dipromosikan dalam kegiatan ini. Karena begini, kalau kita pakai analogi sederhana aja, bahwa ketika brand mensponsori sesuatu kan pasti ada timbal balik ya. Salah satunya adalah promosi. Nah, ini di materi-materi promosi kegiatan Formula E, kegiatan event internasional itu tidak ada sponsor-sponsor yang dibilang itu. Jadi wajar menurut saya kalau ada pertanyaan apakah memang sudah ada sponsornya. Karena kalau mereka klaim sudah ada itu dari 3 bulan lalu mereka sudah bilang seperti itu. Iya, baik. Jadi ya kita buktikan saja. Baik, Bang Syarif, mungkin sederhananya kenapa sih di-keep gitu atau kenapa tidak diumumkan? Apakah memang pencarian sponsor ini memang dalam proses atau mungkin memang sponsornya nggak mau diumumkan dulu jauh-jauh hari? Tapi ini kan acara tinggal belasan hari lagi ya, bagaimana Bang Syarif? Kalau untuk itu teknis penjelasannya Pak Sahroni ya hadir di sini bisa jelaskan mengapa ya. Tapi saya bisa membaca dari bagaimana strategi panitia menghadapi tekanan seperti itu. Saya sangat memahami ya. Saya sangat memahami bahwa ada dengan tanda petik ya informasi yang disampaikan oleh panitia itu dicicil ya. Kemarin akan diumumkan, baru sekarang diumumkan. Seperti saya memahami banget strategi panitia di dalam menghadapi pada tekanan opini yang kita sama-sama tahu ya. Dan saya ingin menyampaikan good job buat Pak Sahroni ya, bahwa hari ini sudah diumumkan sponsor. Bagaimana teknis apa sponsornya? Silakan Pak Bung Sahroni yang lebih tahu menjelaskan dan dalam kapasitasnya ya. Saya tidak ingin menjelaskan itu. Karena baik, bagaimana Mas Anggara? Karena menurut saya konteksnya seperti ini. Ini ada 560 miliar uang APBD yang sudah dibayarkan untuk kegiatan ini. Jadi harus ada perhitungan secara ekonomi karena ketika mereka meminta kepada DPRD kan mereka melengkapi dengan feasibility study. Nah itu pun juga yang disinggung BPK terkait mereka harus melakukan revisi feasibility study tersebut. Nah pertanyaannya adalah sampai hari ini aja itu tidak dilakukan. Jadi wajar menurut kami kalau harusnya pihak penyelenggara terbuka saja sudah ada sponsor atau belum.
Mhm. Oke, kalau dari Pak Joni Simajuntak sendiri sebenarnya kalaulah memang keinginannya adalah positive thinking ya Bang Joni ya, bahwa kita kan semua ingin sukses ya ajang ini. Kalau misalnya soal sponsor ini kemudian disinggung-singgung, bahkan juga dibandingkan dengan ajang MotoGP, apakah ini apple to apple? Mengingat memang kan kelasnya ini kan berbeda, segmentasinya juga berbeda, bagaimana? Ya saya pikir kan gini, perbandingan itu juga kan penting. Kita juga bukan memperbandingkan apple to apple, tapi paling tidak ya semangat atau spirit dari pelaksanaan MotoGP itu dengan gaungnya yang luar biasa, ini di sini nggak kelihatan. Salah satu variabel untuk menyukseskan ini juga seperti apa yang dikatakan oleh kawan Anggara tadi adalah memang sponsor itu kan penting. Kalau mereka memang tidak ikut berperan serta, siapa yang bisa menggaungkan ini? Kemudian pembiayaannya kan hanya semua diserahkan kepada Pemprov. Ya, yang kemarin panitianya ngomong kan terlalu overestimate. Wah, kita sudah punya sponsor segala macam, tapi sampai sekarang kan tidak pernah dibuka. Ya, yang bisa menggaungkan ini juga kan sponsor itu juga. Nah, ini yang memang membuat kita sebenarnya agak sedikit bertanya-tanya. Waktu yang 15 hari ini, ya, konon menurut yang saya dengar adalah bahwa target 60.000 penonton itu, yang membeli tiket baru ribuan. Nah, ini kan nanti sebuah tamparan besar kepada Jakarta yang memang pengen membuat Formula E ini sebagai ajang untuk bisa mengangkat Jakarta di forum internasional. Tetapi yang saya lihat adalah muatan politisnya lebih kencang. Ya, sehingga persiapan-persiapan juga tidak matang dan sebagainya. Panitia juga bekerja tidak profesional, tetapi membuat pernyataan-pernyataan bombastis di publik, akhirnya kan bisa seperti ini. Namun saya juga, seperti yang saya katakan tadi, waktu 15 hari ini masih adalah waktu untuk bisa bekerja lebih baik. Dengan satu catatan, ya stakeholders harus kita libatkan bersama-sama. Ya, kita jangan terbuka, jangan tertutup. Ya, terbuka lah. Karena semua kan yang punya Jakarta, kalau sukses ini kan juga ada suksesnya warga Jakarta juga. Tetapi kalau ini tidak berhasil, kan sebuah tamparan keras juga bagi Jakarta, ya itu sedikit. Oke, nanti Bang Syarif akan menimpali dan juga menanggapi, sambil juga nanti kita akan cross check ya, sebenarnya benar tidak bahwa pembeli tiket Formula E bisa menikmati seluruh wahana yang ada di Ancol. Mungkin pertanyaannya, jadi mau nonton Formula E atau menikmati wahana di Ancol? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.